Sebelum kita memulai proses simaan terakhir dari ananda kita Muhammad Ilham, sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada orang tua dari ananda kita, orang tua dari saudara kita. Alhamdulillah pada subuh hari ini Bapak dan Ibu menyempatkan hadir dan sholat berjamaah bersama kita. Jadi kami ucapkan syukur wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada subuh hari ini hari yang mulia untuk kita semuanya, terutama kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada sahabat kita, yang dimana pada hari ini hari Sabtu pada tanggal 30 Agustus 2025 Miladiah, kita akan kembali menyaksikan secara bersama-sama penyetoran terakhir atau penyetoran dari hafalan terakhir yang insya Allah akan disempurnakan menjadi 30 juz dari Al-Quran, dan sekaligus ini juga merupakan fenomena pertama ya yang disaksikan oleh santri baru. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, terutama kepada anak-anak kami santri baru ya, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil alamin wa ja'alahu nuran lil muttaqin wa shifaa'an lima fis sudur wa fadlan wa rahmatan lil muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 Miladiah, kita akan kembali menyaksikan proses simaan hafalan 30 juz dari saudara kita, ananda kita Muhammad Ilham, yang berhasil menyelesaikan dan akan menyempurnakan hafalannya. Dan insya Allah beliau ini menjadi ke-7, insya Allah sebentar lagi ya, ke-7 yang berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz di ma'had, dan yang pertama di angkatannya ya, dan pertama di kelasnya juga. Alhamdulillah. Maka dari itu marilah kita membuka Al-Quran juz 25 ya. Akhir juz 25 halaman 501. Kami juga memohon kesediaan kepada Bapak dan Ibu untuk membuka halaman 501 ya. Dimulai dari surah Al-Jasiyah, dimulai dari ayat ke-23 sampai dengan akhir surah. Kepada saudara kita, ananda kita, waktu dan tempat dengan hormat kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا واليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Untuk pertama kali ini kami persilakan kepada saudara kita Usul bin Syukur. Silakan. Terus ini yang menjadi tradisi kita. Ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang paling pertama yang kita sampaikan, barakallahu laka fi hifzik wa barakallahu laka fi ilmik, ya. Semoga Allah memberkahi hafalan antum, semoga Allah memberkahi ilmu antum insyaallah. Wa ja'ala hadzal Qur'ana sahiban laka fi al-qabr, ya. Semoga Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai teman di alam barzakh, ya, di kuburan, di tempat yang tidak ada cahaya di sana. Yang kata Rasulullah SAW, ya, kama qala Al-Quran yakunu syafi'an li ashabi, ya, akan nanti menjadi pemberi syafaat untuk ahalnya, untuk, ya, saudaranya, untuk keluarganya, ya, yang dimaksud keluarganya yang senantiasa membersamai Al-Quran tersebut, senantiasa memurojaah, senantiasa membaca, bukan hanya penghafal saja, ya. Orang yang baca, yang murojaah, yang mentadabburi ma'ani, makna-makna dari Al-Quran tersebut, suatu, ya, kegembiraan bagi kami, ya, para pembina. Kemudian tentunya, ya, sangat menjadi hal yang menggembirakan pula bagi orang tua antum, ya. Al-Quran ini, ya, jadi teman
bagi mereka yang senantiasa menjaganya sampai akhir hayatnya. Bukan hanya yang sekedar sudah selesai, sudah. Ya. Kalau di Tanah Mandar itu di daerah Sulawesi Barat ada kebiasaan orang kalau sudah selesai baca Al-Quran 30 juz, baca saja. Itu ada istilahnya mapatamma. Ya, mereka diarak naik kuda, ya, naik di atas kuda, pakai pakaian adat, ya, kemudian keliling entah di kampungnya seperti itu, pakai kuda. Biasanya yang muncul di kalangan di mulut warga biasa, sudah tamak, setelahnya tidak ngaji lagi, ya. Dan itu leluconnya, ya. Dan jangan sampai memang hal tersebut terjadi kepada kita. Kita sudah baca Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran, ya. Namun setelah selesai keluar dari pondok, dan saya tidak peduli, ya, antum masuk ke pondok ini karena memang keinginan antum untuk menghafal atau karena memang diarahkan oleh orang tua antum, ya. Bahkan jika itu memang ada sedikit paksaan dari orang tua antum, ya, itu justru menjadi paksaan ke arah kebaikan, jadi sesuatu yang sangat baik bagi antum, ya, meskipun mungkin beberapa dari antum di awal-awal masuk pondok itu harus berpisah dengan orang tua antum merasa terpaksa, ya, tapi itu arahnya ke arah yang baik. Kalau setelah lulus dari sini, ya, kemudian antum, ya, hajar Al-Quran ini, ya, kata Allah, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Antum tinggalkan, antum tidak pedulikan lagi hafalannya, antum berantakan setelah lulus, antum bahkan tersibukkan oleh, ya, organisasi, tersibukkan oleh pekerjaan, tersibukkan oleh hal apapun itu, kemudian antum tidak lagi menjadi teman bagi Al-Quran ini, ya. Al-Quran yang selama ini antum capek-capek bangun subuh, 3 tahun, 6 tahun antum bangun subuh untuk hafal, 3 tahun, 6 tahun antum, ya, bahkan mungkin karena dihukum sama musyrifnya karena, ya, kurang lancar, antum ngantuk-ngantuk di halaqah. Kemudian dengan ringannya antum, ya, antum biarkan saja hafalan tersebut hilang, ya, biarkan saja cahaya yang nanti jadi cahaya di kuburan antum itu hilang, teman yang nanti menjadi teman antum di Al-Quran itu hilang. Kata Rasulullah, nanti akan datang sebagai bentuk, ya, bentuk seperti wujud kita, ya, kemudian ditanya, ya, itu amal baik, termasuk di dalamnya Al-Quran yang nanti menjadi teman kita di barzakh, di alam kuburan, ya. Di sana tidak, ya, bagaimana, coba bayangkan antum di ruang seperti itu, ya, 70 cm atau 50 cm kali 2 meter, gelap, ya. Tapi ketika ada Al-Quran bersama antum selalu temani Al-Quran ini, antum sampai akhir hayat antum selalu baca, selalu tadabburi, selalu murojaah, itu yang akan jadi cahaya yang buat antum bisa melihat sejauh mata memandang, karena ada cahaya itu, ada teman itu, ya, yang menerangi kuburannya antum. Maka, ya, nasihat untuk diri saya pribadi, ya, kemudian kepada semua yang ada di sini, ya, mari kita selalu menjaga Al-Quran ini, ya, supaya benar-benar nanti, ya, dia juga menjaga kita di alam barzakh, menjadi teman kita di alam barzakh. Sekali lagi naqulu li al-akh, barakallahu laka fi ilmik, barakallahu laka fi hifzik, ya, ini tahap awal. Tahap keduanya antum harus jaga, ya, antum harus jaga sampai, ya, sampai akhir nanti. Selanjutnya, ya, ini juga semoga menjadi motivasi bagi
semua yang hadir. Ya, kami pun demikian. Teman antum ini, ya, sejak bersama kami di Halaqah Usama sebelumnya, wallahu alam, tapi sama sekali saya tidak pernah melihat Muhammad Ilham pernah tidur sekalipun di halaqah. Ya. Ini harusnya jadi motivasi. Kalau memang ada azam yang kuat, ada himmah yang kuat untuk segera menyelesaikan hafalan Al-Quran, dan tentunya ya saya tidak mengatakan antum harus semua sama, karena memang Allah ciptakan kita beda-beda daya tangkapnya, daya hafalnya. Tapi dari sisi semangat, ya, itu bisa disamakan. Sisi semangatnya bisa antum samakan. Antum sama-sama tidak tidur, sama-sama ketika mengantuk antum cari solusi supaya tidak mengantuk. Sama-sama antum cari waktu yang mana antum maksimal menghafal di situ. Ya. Antum sering, saya pastikan antum sering lihat Muhammad Ilham kalau sudah asar waktu olahraga merojaah di sini. Antum sering lihat waktu-waktunya dipakai untuk mengulang hafalan tersebut, sehingga tidak bukan sesuatu hal yang ya mengherankan kalau teman antum ini bisa menyelesaikan hafalannya di 2 tahun, ya 2 tahun 1 bulan atau 2 tahun ya, lebih sedikit ini. Ya. Ya. Sekali lagi ya, barakallahu laka fi hifdzik. Hadza minni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, begitu juga kami ucapkan kepada orang tua, ya, suatu kesyukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Pertama-tama kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mempertemukan kita di tempat yang barakah ini, di waktu yang barakah ini, di momen yang mubarakah ini insyaallah. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala menuntut kita di tempat ini bukan sekedar datang, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para adik sekalian, syukurilah ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Mungkin di luar sana para adik sekalian ada orang yang bangga menjadi keluarga presiden mungkin. Ada orang yang bangga menjadi keluarga bupati mungkin. Ada orang yang bangga menjadi keluarga camat dan lain-lainnya. Kan tetapi para adik sekalian, tiada kita bangga menjadi di antara keluarga-keluarga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis mengatakan kalau Rasulullah sallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita para adik sekalian, jangan mengabaikan hal ini, jangan menyia-nyiakan kesempatan kali ini.
kita adalah di antara pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan Rasulullah mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang tinggi pangkatnya, bukan orang yang panjang umurnya, bukan orang yang tinggi rumahnya, bukan yang banyak mobilnya. Akan tapi kata Rasulullah, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan senantiasa mengajarkannya. Itulah yang diantara janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pada diri sekalian, penghafal Quran bukan hanya sekedar menghafalkannya. Maka di antara tuntunan untuk orang yang senantiasa menghafal Quran adalah diusahakan untuk senantiasa menjaga hafalannya, apakah itu di dalam ma'had dan di luar ma'had. Mungkin itu dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedikit kami sampaikan atau bacakan mungkin beberapa kalimat ya, yang mudah-mudahan bisa juga membuat kita dan merenungi hasil dari perjuangan saudara kita dan kita semuanya yang menghafal di sini. Karena setiap tetes dan perjuangan pasti ada pengorbanan. Dan setiap pengorbanan pasti ada air mata dan keringat yang menjadi korban di dalamnya. Untuk saudara kita Muhammad Ilham, kalaulah setiap tetes air mata jatuh di malam yang sunyi, maka pada hari ini ia menjelma menjadi cahaya yang berseri. Kalaulah setiap doa orang tua tak pernah lelah untuk mendoakan kita, maka Allah menjawabnya dengan mahkota kitabullah. Kalaulah setiap tetes air mata terjatuh karena susah, maka hari ini berubah menjadi berkah. Kalaulah setiap doa terucap tak pernah goyah, maka Allah menjawabnya dengan mahkota kitabullah. Kalaulah setiap langkah yang engkau tempuh penuh lelah, maka khatam 30 juz menjadi anugerah. Kalaulah setiap letih engkau lalui dengan perih dan merintih, maka khatam 30 juz adalah hadiah terindah dan termewah. Selamat kepada saudara kita Muhammad Ilham, sahabat kita yang telah menjaga amanah yang mulia ini. Amanah dari kami para pembina, amanah dari orang tua, amanah dari keluarga, amanah dari teman, dan amanah dari kita semuanya. Dan saudara kita telah membuktikan itu. Saudara kita telah sampai pada pos yang pertama ya, namun masih ada pos-pos berikutnya. Dan pos-pos berikutnya ini yang menjadi tantangan yang paling berat untuk kita semuanya dalam dunia hafalan, yaitu menjaga hafalan kita dengan baik. Maka dari itu kami memohon kepada kedua orang tua ya, kedua orang tua dari ananda kita ini untuk membantu kami para asatidzah untuk kembali berjuang, karena ini adalah tahap pertama, Bu. Ya, tahap selanjutnya yaitu berusaha mempertahankan dan memungkinkan hafalan, dan disinilah menjadi nilai dan perjuangan yang sesungguhnya yang akan kita lihat perjuangan dari ananda kita ini. Hingga pada akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu dan bapak lah yang menjadi saksi perjuangan dan akan mengantarkan anda kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah dan Rasulnya di dalam hadis qudsi yang sering kita dengarkan. Ya, tidak ada lagi ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu kecuali zikir kepada Allah ketika kita di akhirat kelak. Dan sebaik-baik zikir kata Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Tidak ada lagi ibadah, kita tidak ibadah lagi, kita tidak sholat lagi, kita tidak melakukan apa-apa kecuali zikir dan membaca ayatnya. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya untuk menempatkan ananda kita di surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia konsisten dan istiqomah menjaga hafalan tersebut dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu yang terakhir untuk kita semuanya, bukan siapa yang paling cepat, namun siapa yang paling tepat yang Allah pilih untuk menjadi
pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nanda kami persilakan untuk mencium tangan kedua orang tuanya. Silakan. Kemudian mencium juga tangan berikan salam penghormatan kepada para pembina.